Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, good morning or good afternoon atau good evening ya bagi yang nontonnya di pagi atau siang atau malam. Baik, sebagaimana yang saya janjikan ya dalam Google Classroom di pertemuan ini saya akan fokus kepada rencana pembelajaran semester. Di Google Classroom sebetulnya ini sudah di-publish, sudah di-download, dan mungkin sudah dibaca juga dengan ada materinya. Nah, kita akan fokus dulu yang harus saya sampaikan, ya poin-poin penting berkaitan dengan belajar bahasa Inggris 2 untuk program studi ekonomi syariah di semester ini ya. Baik, sebagaimana yang tercantum di bawah ini ada capaian pembelajaran lulusan, dari mulai menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian menginternalisasi nilai norma etika akademik, kemudian pengetahuannya menguasai pengetahuan dan langkah-langkah gagasan ilmiah, lalu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, inovatif ya. Kemudian yang umumnya ini mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya. Nah, terus yang paling penting dalam mata kuliah bahasa Inggris, nah ini yang akan kita coba kejar atau latih selama 1 semester ke depan. Pertama, mata kuliah ini melatih mahasiswa agar bisa memiliki kemampuan dalam memahami, mempraktekkan, mengaplikasikan ya bahasa Inggris, baik itu productive skill seperti speaking, kemudian writing, berbicara dan menulis, dan juga kemampuan reseptif ya seperti membaca, reading, dan juga listening begitu. Kajiannya atau materinya pertama tentang teks ya, memahami finding main ideas ya, kemudian beberapa grammar terkait dengan teks-teks tersebut seperti present tense atau simple sentence ya. Kemudian melatih skill guessing meaning by context, bagaimana kita bisa menebak makna secara konteksnya, lalu juga memahami teks-teks tersebut ya. Misalnya teksnya di sini ada teks tentang Quran, ada teks tentang Sunnah, dan teks yang lain. Jadi tidak bisa tidak hanya 2 tema itu, tapi juga tema-tema yang sifat yang lain begitu. Kemudian vocabulary, lalu telling hobbies ya, job interviews, dan juga ada berkaitan dengan grammar. Kemudian ini dirunut ya per pertemuan kita yang sekarang ini kontrak belajar RPS ya, sebagaimana sudah dibaca. Kemudian materinya yang pertama, teksnya kalau tidak salah food invention ya. Jadi ada beberapa teks yang bisa mengganti atau melengkapi. Tapi teks yang ada dalam RPS ini insya Allah akan juga kita sampaikan ya, kita ajarkan. Namun yang jelas, topik-topik ini terkait dengan reading, kemudian speaking atau listening ya, lalu writing gitu. Itu semua tidak mungkin bisa kita kuasai bila kita tidak mengubah cara belajar kita. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar di saat kita belajar di kelas ya. Saat dulu waktu semester pertama ada semacam situasi yang langsung interaksi dan mungkin dipaksa gitu. Masuk ke kelas, ketemu dengan dosen memaparkan materi-materinya, dan mau nggak mau harus mendengarkan, harus mengikuti instruksi ya. Kalau tidak ada sanksi-sanksinya kan begitu ya. Nah, sementara di perkuliahan daring ini secara online menggunakan learning management system, sebetulnya dipaksa juga iya. Karena ujungnya lulus tidak lulus dilihat dari pencapaian, apa yang sudah dikerjakan, hasil yang sudah dibuat, dan muncul nilai kan begitu ya. Nah, cuma perbedaannya kalau di dalam kelas, saya sebagai dosen bisa mengontrol, bisa memantau secara intensif ya, minimal selama 100 menit pas waktu perkuliahan.
Tetapi di saat online ini, waktu kontrol saya tidak seintensif, tidak selama saat di kelas. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian buat kita semua adalah kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh ya kemampuan kita plus bertambah dan memiliki kompetensi yang diinginkan bila tidak ada semangat mandiri untuk belajar. Jadi harus menjadi independent learner, pembelajar yang mandiri. Termasuk juga harus memiliki sifat pembelajar. Harus belajar, dan belajar. Kalau tidak bisa, dicoba ditanya ke temennya, dilihat lagi sumber-sumber yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu cara, kemudian cara itu tidak dapat dilakukan, lalu berhenti. Tidak demikian. Harus dicoba. Gitu. Semangatnya saya harus bisa dengan media-media online yang sudah ada. Gitu. Ya, termasuk Anda bisa menghubungi saya melalui Google Classroom itu. Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya akan jawab. Gitu. Termasuk juga penggunaan media video ini pun juga digunakan untuk memfasilitasi belajar. Tapi itu semua tidak akan bisa bermakna, tidak akan bisa efektif ya bila kita tidak memiliki tadi keinginan, kemandirian dalam belajar. Sehingga saya sangat menekankan, please you should be an independent learner. Harus menjadi pembelajar yang mandiri. Satu. Yang kedua, tugas-tugas itu dilakukan sebetulnya bukan untuk membebani Anda sekalian, ya, bukan untuk membebani saudara-saudara, tetapi sebetulnya untuk memaksa saudara agar bisa membuka buku begitu. Bisa mencari sumber-sumber yang lain, bisa mendapatkan kamus. Bagus-bagus kalau itu bisa dihafal kosakata yang ditemukan. Memaksa untuk membaca teks bahasa Inggris. Karena kalau tidak, ya di mata kuliah kita, ya di mana lagi kita mau untuk memaksa diri kita bersusah-susah untuk membaca teks-teks bahasa Inggris. Ya, padahal kita lihat lagi kebutuhan ya terhadap kemampuan bahasa Inggris ini luar biasa begitu, sangat terbuka. Gadget yang saudara pegang, saya yakin semuanya berbahasa Inggris. Saat Anda membuka internet, Anda membrowsing, ya mencari-cari sesuatu, semua menu-menunya menggunakan bahasa Inggris. Termasuk juga ya profesi yang sekarang digeluti oleh Bapak Ibu, ya, saudara-saudara sekalian. Nah, dari situ semua, ayolah, berikanlah satu kesempatan ya bagi mindset kita untuk bertumbuh, untuk mencoba, oke, saya ingin belajar nih bahasa Inggris. Setidak-tidaknya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya, setidaknya tidak hanya akhirnya kompetensi itu sebatas nilai, ya A, B, C, D, gitu, tetapi ada kemampuan yang juga ini menjadi bekal kehidupan kita. For your life skill, ya. Itu yang ingin saya tekankan ya terkait dengan perkuliahan kita. Meskipun interaksi kita secara langsung sangat terbatas, kontrol saya kepada saudara-saudara sekalian pun juga sangat terbatas, tetapi dengan media learning management system ini, termasuk dengan video-video pembelajaran yang saya nanti sampaikan, berbentuk juga penjelasan-penjelasan setiap teks yang kita bahas, itu semua bisa dicerna ya oleh saudara-saudara sekalian. Dan ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan gunakan channel-channel, saluran-saluran atau alat-alat komunikasi yang bisa ya sampai kepada saya sehingga saya bisa meresponnya, sehingga saudara pun tetap terfasilitasi untuk belajar. Baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh ditanya di Google Classroom ya, atau boleh juga bertanya di kolom channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.